Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Resma Dewi dengan NIM 2201081110058. Di sini saya dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membuat video praktik mengajar untuk tugas mata kuliah keterampilan dasar mengajar dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Masama, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran matematika pada kelas 10 fase E dengan materi diagram. Di sini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau yang biasa disebut dengan PJBL. Model pembelajaran Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek nyata untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah dan mengembangkan kompetensi. Adapun sintaksnya dalam model pembelajaran Project Based Learning yaitu yang pertama fase 1 menentukan pertanyaan, fase 2 perencanaan langkah-langkah dan penyelesaian proyek. Fase 3 yaitu penyusunan jadwal, fase 4 penyelesaian proyek dan dimonitoring oleh guru, fase 5 yaitu penyusunan laporan dan hasil, dan fase 6 yang terakhir yaitu evaluasi. Sekian perkenalan dari saya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, biasa. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Oke, doa mengasah kalian ya. Kalian bisa tengok kanan kiri kalian, ada nggak teman kalian yang nggak masuk? Ada. Siapa? Tidak. Ada mana Rizal? Ini ada. Kita doakan semoga Rizal membawa kemenangan untuk sekolah kita ya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar diagram. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, mari kita membaca ayat Al-Quran secara bersama-sama. Nah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Artinya tidak akan kita Nah, dari ayat yang sudah kita baca bersama-sama ini, ada nggak hubungan ayat ini dengan materi kita yaitu diagram? Belum tahu. Karena dari ayat di atas, ayat yang sudah kita baca ini secara tidak langsung itu menggambarkan tentang penyikapan data-data kita selama di dunia, baik itu perkataan kita, hati kita, maupun perbuatan kita. Nah, itu tuh direkam secara jelas dan dimiliki oleh utusan Allah yaitu malaikat. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya dalam sebelum bertindak itu kita harus memikirkan terlebih dahulu perkataan kita, ucapan kita, lalu perbuatan kita, apakah itu menyakiti hati orang lain atau tidak. Nah, pada materi diagram ini sampai pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat membuat dan menginterpretasi diagram box plot atau box and whisker plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Kemudian tujuan pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dan diskusi kelompok, siswa diharapkan dapat satu menentukan jenis penyajian data yang tepat untuk dijadikan diagram dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat sajian data dari data yang telah disediakan dengan tepat. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar di sini ada berapa macam diagram yang ada pada gambar ini. Nah, coba kalian sebutkan diagram apa saja yang kalian ketahui. Nah, diagram lalu banyak, betul. Terus ada apa lagi? Iya, garis, terus segitiga itu hanya bentuknya aja ya. Kemudian ini yang paling bawah diagram histogram, betul kan? Nah, ini sekarang dia sudah mempelajarinya kan dulu di SMP. Jadi kita akan berjalan lagi dan membuatnya dalam bentuk diagram.
Nah, kemudian ini ada gambar diagram lagi. Ada berapa macam diagram di sini? Dua. Ada diagram dan diagram rata. Kemudian selain diagram yang sudah ibu tampilkan ini, kalian tuh pernah gak sih ngeliat diagram di kehidupan sehari-hari kalian? Pernah. Ya, di mana? Coba Mbak. Karena Bu di sekolah. Oh iya, bintang. Nah, dari diagram yang ada di depan ini, apa sih perbedaan yang kalian lihat dari kedua diagram ini? Bentuknya, ya, pertama bentuknya, lalu sajian datanya bagaimana? Berbeda. Perbedaan yang ada pada kedua diagram ini, di diagram lingkaran itu menyajikan data dengan membagi lingkaran itu menjadi beberapa bagian yang di dalamnya itu jika dijumlahkan keseluruhannya akan mencapai 100%. Kemudian untuk diagram yang batang itu dia gunanya untuk membandingkan suatu data dan data itu sudah dikategorikan. Oke, kita mempelajari dulu apa sih diagram itu. Nah, diagram itu dalam statistika adalah cara menyajikan data yang menggunakan gambar atau lambang untuk membuat data lebih mudah dipahami dan menarik. Kemudian ibu akan menyajikan bentuk-bentuk dari diagram. Coba kalian lihat ya. Di sini ada diagram apa? Diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran itu pertama disajikan dalam tabel, kemudian diubah ke bentuk persen, kemudian dimasukkan ke diagramnya. Nah, kalau di sini ada dua macam. Yang pertama diagram dalam bentuk atau vertikal ya. Dan yang selanjutnya komandan. Kemudian yang terakhir ini ada bentuk apa anak-anak? Histogram. Histogram. Tahu nggak perbedaan histogram sama diagram batang? Belum. Tidak tahu ibu apa itu. Nah, jadi kalau diagram batang itu tiap batangnya itu memiliki jarak antara batang satu dengan batang yang lain. Tapi untuk histogram itu tidak memiliki jarak. Jadi antara batangnya itu saling menempel. Ibu akan membagikan APD kepada kalian. Silakan untuk masing-masing kelompok dibaca terlebih dahulu ya kerjaannya. Oke anak-anak, semuanya sudah menerima KPD ya? Sudah diisi nama kelompoknya? Sudah. Silakan kalian buka di halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya kan sudah dibaca ya petunjuk pengerjaannya. Dan selanjutnya. Nah, di pertanyaan mendasar itu silakan isikan dari pembahasan kita yang di awal tadi. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Anak-anak sudah diisi semua? Sudah. Nah, setelah pertanyaan mendasar tadi sudah diisi, kalian silakan beralih ke perencanaan langkah-langkah. Nah, silakan diisi. Sebelumnya ibu akan mengambilkan data terlebih dahulu. Silakan perwakilan dari kelompok untuk men-scan barcode tersebut. Nah, di dalam barcode itu, ibu telah menyajikan sebuah data mengenai pilpres yang sudah kita lakukan pada tahun ini, yaitu tahun 2024. Silakan datanya dibaca terlebih dahulu. Ya, anak-anak sudah membawa alat yang sudah ibu suruh kemarin? Sudah. Sudah nyapa ke kelompok? Ya, nah, selanjutnya silakan isikan langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan setelah melihat data yang ibu sajikan. Oh ya, anak-anak sudah selesai mengisi langkah-langkahnya? Setelah mengisikan perencanaan langkah-langkah itu, silakan balik ke halaman selanjutnya. Di situ ada perencanaan jadwal. Silakan tentukan waktu untuk pengisian untuk menyelesaikan proyek kalian. Itu setiap langkahnya kalian beri berapa waktu. Nanti kita sepakati bersama ya. Oke, ada kelompok lain yang ditambahkan juga setuju. Oke, anak-anak sudah menetapkan waktu yang akan kalian pilih untuk menyelesaikan jadwal itu? Sudah. Untuk kelompok satu berapa untuk setiap langkahnya? 10 menit. Kelompok dua? 10 menit. Oke, jadi semuanya sudah kita sepakati ya untuk setiap langkah-langkah pengerjaan di proyek kita beri waktu 10 menit. Kita masuk ke penyelesaian proyek ya. Di situ silakan tampilkan data yang sudah ibu sajikan tadi, sajikan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian setelah kalian sajikan dalam bentuk tabel, silahkan tentukan diagram apa sih yang tepat untuk data tersebut dan gambarkan di halaman selanjutnya, gitu ya.
Di sini berarti anak-anak ada semuanya sudah digambarkan dalam bentuk tabelnya. Sudah digambarkan diagramnya. Belum. Akan digambarkan terlebih dahulu ya diagramnya. Anak-anak sudah selesai semua menggambar diagramnya. Ya. Dari kelompok ini ada yang mau maju duluan nggak? Saya itu. Oh ya, silakan untuk kelompok 1 mau maju dan mempresentasikan hasil dari proyeknya. Silakan untuk semua kelompok ya. Ya silakan. Berarti kelompok kami menggambar diagram dengan menggunakan diagram Gantt. Ini yang Untuk kelompok lain ada tanggapan atau tidak? tidak ada Bu. Tidak ada ibu. Ya dari ibu sendiri tanggapannya untuk kelompok 1 kurang memberikan diagram lingkaran pada data yang tiap daerah. Untuk silakan ditambahi di bagian kolom selanjutnya ya. Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 1 yang sudah berangkat dulu. Oh ya, anak-anak jangan lupa ya untuk kelompok lain untuk disiapkan. Kemudian untuk menambah pengetahuan kalian dan memperdalam lagi, silakan kalian kerjakan asesmen formatif secara mandiri. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah. Ya. Nah, jadi hari ini kita belajar apa saja? Baik, itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kepala kelas silakan dibikin dan berdoa. Mulai. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, untuk pembelajaran minggu depan silakan kalian pelajari materi untuk median, mean, dan lain-lainnya. Silakan pelajari terlebih dahulu ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.